A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Surah 4 An-Nisa ayat 11, Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluthu fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus mim ba'di wasiyatin yusi biha audainin abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallahi innallaha kana aliman hakima. Shadaqallahul adzim. Al-Qur'annya surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Nanti kemudian ayat terakhir dari surah An-Nisa mengenai tentang bab waris. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fahuwa fadl. Ayatun muhkamatun aw sunnatun qaimatun aw faridatun adilah. Wa qala Allah Ta'ala fil hadisil ukhar wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil ukhar ta'allamul fara'ida wa 'allimuhun nasa fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwala syai'un yunza'u min ummati. Al hadis riwayat Ibnu Majah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmatnya iman dan Islam. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama hadir walaupun hujan turun dari pagi tadi, dari mulai jam 3 hujan tidak berhenti ya, syaiban nafi'an. Hujan ini semoga memberi manfaat kepada kita. Allahumma ij'alna rahmatan wa la taj'al adaban. Ya Allah, jadikanlah ya ini adalah sebagai rahmat, wala taj'alha azaban, dan jangan kau jadikan ini sebagai azab. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hujan kita tetap istiqomah untuk hadir di majelis taklim guna menjalankan perintah Allah, yaitu thalabul ilmi. Salawat dan salam
Tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada, di antaranya kita semua. Sesuai permohonan, pada hari ini kita insya Allah akan membahas tentang bab warisan, pelik urusan ini. Ya, makanya jarang orang yang mau tahu dan pengen menggunakan bab waris ini. Ya, makanya sebelum kelanjutan ayatnya, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi ta'allamul fara'ida wa 'allimuhun nasa fa innahu nisful ilmi wa huwa yungsa wa huwa awwala syai'un yungzau min ummati. Pelajarilah ilmu faraid, namanya faraid itu bab waris, ilmu warisan itu ilmu faraid. Serta ajarkanlah kepada orang-orang. Kenapa? Karena ia adalah separuh ilmu. Jadi ilmu waris ini, faraid ini adalah separuh dari ilmu, kata Rasulullah. Kemudian ilmu ini mudah lupa. Ya, jarang diingat, jarang dipelajari. Kemudian yang pertama akan lenyap dari muka bumi ini adalah ilmu tentang faraid. Ya, tentang warisan. Sekarang juga sudah hampir-hampir ya, setiap keluarga jarang menggunakan bab hukum waris ini. Kenapa? Karena banyak yang berpendapat ya, terhadap anak itu ada ketidakadilan, sehingga ya di dalam menggunakan bab waris sama rata saja ngarah adil. Padahal yang Allah sampaikan kepada kita dalam surah An-Nisa, kemudian ayat 11 dan 12 serta ayat terakhir itu mengenai bagian-bagian warisan. Itu tidak rata, tidak sama, beda-beda ya. Ya, tapi ya itulah. Pantas Rasul menjelaskan ya, awwala syai'un yunjau min ummati. Ilmu yang pertama akan terangkat dari muka bumi ini adalah tentang bab waris, bab faraid. Ya. Padahal ya, di dalam hadis lain menyebutkan al ilmu salah satun wa ma siwa dalika fa huwa padlun ayatun muhkamat aw sunnatun qaimah aw faridatun adilah. Ilmu itu ada 3 macam. Yang pertama, ilmu mempelajari ayat-ayat Al-Quran, ayat muhkamat. Ya, jelas. Yang kedua, aw sunnatun qaimah, yaitu ilmu mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah aw faridatun adilah, ilmu tentang faraid, yaitu membahas bab masalah waris. Tapi alhamdulillah jong-jong teu gaduh warisan mah. Ibu-ibu mah cantai we da memang atur ge teu gaduh waris keuneun. Ya. Tapi tetap yang namanya ilmu itu harus kita sampaikan kepada generasi ya kita, terutama anak-anak kita, bahwa ada ilmu yang disebut ilmu faraid, ilmu bab tentang waris yang pembagiannya sudah diatur ya. Bagaimana ada orang yang tidak mau menggunakan ya ilmu faraid ini, bagaimana hukumnya? Ya, dalam ayat 13-nya dijelaskan, tilka hududullah, bab waris ini adalah hududullah, ketentuan Allah. Wa mayyutilah, dan barang siapa yang taat kepada Allah menggunakan hukum waris ini ya, wa rasulahu, dan juga rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka orang yang menggunakan hukum-hukum Allah, salah satunya adalah tentang bab waris, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jannatin, ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa zalikal fawzul adim,
Itulah kemenangan yang besar. Kalau kita mau menggunakan hukum waris di dalam pembagian hak waris. Kemudian ayat selanjutnya, ini kebalikannya. Wa maya silah, ayat 14. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah kepada Allah, artinya tidak menggunakan, kan ini satu rangkaian dari ayat 11, 12, 13 ya sampai 14 ini. Barang siapa yang mendurhakai Allah wa rasulahu, dan rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melanggar batas-batasnya, yudkhilhu naron, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu azabum muhin, dan baginya siksaan yang menghinakan. Hidup itu adalah pilihan. Allah sudah memberikan penjelasan mengenai tentang bab waris ini. Kita selaku umat Islam yang beriman tentu harus sami'na wa ata'na. Sudah mendengar ya taat. Ya, gunakan ilmu faraid ini, ilmu waris ini di dalam keluarga kita. Ya. Baik, kita bahas lebih lanjut bagian-bagiannya. Pertanyaannya banyak. Sebelum selanjutkan, kapan warisan itu dibagikan? Harus segera. Minimal udah selesai memulasarah mayit, segera dibagikan. Jangan ditunda lama-lama. Kenapa? Karena urusannya semakin pelik. Contoh, suami meninggalkan harta. Santai we teu dibagikan, da milik istri we jeung anak-anakna. Ya, santai, suatu ketika istrinya menikah lagi. Meninggal we si istri teh. Yang tinggal siapa? Suami. Suami jadi kebagian, padahal itu bawaan dari istri yang pertama. Repot. Jadi panjang ceritanya teh. Makanya harus diselesaikan begitu. Ada meninggal, ya, orang yang meninggal ini meninggalkan harta, maka setelah selesai pemulasaran waris itu segera diurus, dibagikan. Yang pertama apa? Yang pertama penuhi dulu, bayar utangnya. Karena warisan itu jangan hanya bagian hartanya saja. Alhamdulillah menang warisan hartana sabaraha 100 juta. Teu sadar hutangna teh nu ngantunkeun teh 150 juta. Lumpat apa nampi? Lumpat. 50 juta tekor, alah rugi cenah. Nah ini kadang-kadang kita mau mewaris teh hartanya aja, hutang piutangnya enggak diuruskan. Kewajiban kita adalah membayar utang dulu sebelum bagi waris. Yang kedua, pembagian wasiat. Bila si mayat ini atau yang meninggalkan keluarga ini meninggalkan wasiat. Wasiat untuk siapa? Wasiat itu selayaknya tidak diberikan untuk ahli waris. Ya. Karena ada yang mau menyiapkan wasiat orang tua ini karena ingin si anak A ini lebih besar bagiannya, maka diberikanlah wasiat. Taruhlah sepertiga gitu, maksimal sepertiga wasiat itu. Berikan sepertiga, menulis surat wasiat. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena akan timbul kecemburuan di keluarga yang lain. Maka wasiat ini selayaknya tidak diberikan kepada ahli waris. Ya, makanya di dalam hadisnya dijelaskan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqahu fala wasiyatan liwarisin. Sesungguhnya Allah telah memberi bagian bagi tiap-tiap yang punya hak, maka tidak lagi beralasan untuk berwasiat bagi ahli waris. Ya, jadi ahli waris ini wasiat ini tidak diperkenankan untuk ahli waris. Itu diwasiatkan karena mengakali supaya bagiannya misalkan sama. Jatah seorang anak laki-laki 2, anak perempuan 1, wasiatkan hiji jadi seimbang, tidak boleh. Seperti itu, ya. Karena itu sama dengan tilka hududullah, melanggar ya aturan-aturan Allah, ketentuan Allah. Nah, itu yang pertama hutang, kemudian yang kedua adalah tentang wasiat. Kapan warisan itu dibagikan? Sesegera mungkin, sebelum menambah panjang urusannya.
Yang kedua, bolehkah warisan dibagikan saat orang tua masih hidup agar tidak ada keributan? Namanya warisan itu adalah harta peninggalan si mayit. Boleh nggak dibagikan masih hidup? Ya silahkan saja. Cuma namanya bukan warisan. Itu makanya orang tua ke anak misalkan, ke istri silahkan nggak apa-apa. Da aib naon harta kolot mah harta budak. Lamun harta budak lain harta kolot kan gitu. Sok barangkali mah ya tileutik diurus geus kawin ya nikah misah anger we ka kolot teh geuningan. Ada teman harta kolot makan harta budak. Coba ibu sumping kamu barangkali centang tuh seperti itu. Ya. Nah, maka boleh-boleh saja dibagikan sebelum meninggal, cuma namanya bukan warisan, tapi bagian dari kekayaan anak diberikan kepada bagian dari kekayaan orang tua diberikan kepada anak ya. Kalau itu mah bebas. Bagi-bagi rata oke mah enggak ada acan ngantunkeun ieu masih pada hidup ya. Jadi boleh, tapi namanya bukan warisan ya. Harta warisan yang sudah dibagikan bolehkah diberikan kepada saudaranya sementara dia masih ikut sama orang lain? Hidup pilihan. Berimpak dalam keadaan darurat bagus. Berimpak dalam keadaan lapang juga bagus. Ya, tapi tergantung niatnya. Jangan sampai kita memberikan kepada saudara kita, di belakang kita masih gerutuk-gerutuk. Ya, artinya berbicara jelek. Ya. Boleh diberikan kepada orang lain. Kenapa? Mungkin dia merasa ya ingin membantu. Ya, dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang membantu mencukupi kebutuhan hidup orang lain atau saudaranya, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Hidup pilihan, Bu. Badai dipasikeun mangga, henteu mangga, tergantung niatnya. Bagaimana dia masih numpang di orang ya, maka dikasihkan juga dia sanggup untuk hidup seperti itu. Ya, enggak bisa disalahkan karena namanya memberikan itu adalah infak ya. Dari harta yang dimilikinya. Ada dua penjelasan di dalam surah Al-Baqarah bahwa yang diinfakkan itu adalah ya, sisa kebutuhan keluarga. Tapi juga ada yang berinfak dalam keadaan darurat dan dalam keadaan lapang. Itu mah enggak pilihan. Dua-duanya boleh ya. Nanti tentang infak. Karena larinya kepada infak. Kalau warisan jatahnya diberikan kepada orang lain itu jatahnya infak ya. Saudara kandung yang sudah meninggal dan mempunyai anak, apakah anaknya berhak atas warisan? Berhak ya. Misalkan nih, adik kakak ya, yang satu udah meninggal tapi punya anak, kecuali tidak punya anak. Ya, itu ada jatah bagiannya. Begitu orang tuanya meninggal, bapaknya, maka si anak itu mendapat kalau dia punya anak. Tapi kalau tidak punya anak, kembali. Ya, seperti almarhum bapak saya. Itu di antara adik kakak itu, ya, ada yang meninggal, dia tidak punya istri, tidak punya anak. Ya, maka begitu meninggal, dia kembali kepada saudaranya. Ya, itu seperti itu. Harusnya kebagian gitu bapakna. Pan bapakna tos teu ngantun, da aya Kang Asep jeung Bunia atuh. Mun bade mah, tapi walau alam mangga we. Makaning banyak buahkeun we da. Ya, diingatkan sudah dari mulai saya sekolah terus diingatkan tapi enggak apa-apa. Memang seperti itu, ya. Jadi saudara kandung dengan kita, bapak kita misalkan meninggal itu kebagian walaupun sudah tidak ada kalau dia punya anak. Lanjut, ini pertanyaannya Ibu ya. Didulukan. Bagaimana hukumnya orang tua yang membagikan warisan tidak berdasarkan hukum Islam yang tadi? Kalau warisan itu bapaknya misalkan sudah meninggal, kan tinggal ibu nih sebagai istrinya. Kemudian dia tidak menggunakan hukum bab waris. Ya kalau non muslim tidak jadi masalah. Dia menggunakan hukum perdata.
Kemudian daerah-daerah tertentu menggunakan hukum adat. Kalau kita selaku umat Islam, ya wayahna. Ya, karena ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilaksanakan tadi masuk surga, kalau tidak dilaksanakan ya masuk neraka. Artinya ada kandungan dosa di sana. Ya, kalau tidak mau membagikan urusan warisan ini dengan hukum Islam. Karena agama kita agama Islam. Ya. Itu ayat An-Nisa ayat 13 dan 14 itu ya. Jawabannya seperti itu. Jawabnya dengan Quran, Bu. Kalau dengan pemikiran ya kita ngarah adil atau bagikan itu kudu menurut agama Islam cek orang mah adil setengah-setengah ewang, tapi kan beda. Aturan Islam itu beda. Kenapa anak perempuan dapatnya seperempat, anak laki-laki setengah? Karena anak laki-laki ini akan menikah mengurus istrinya kan perempuan. Ya, sementara istrinya yang perempuan, anak perempuan ini mendapat seperempat karena dia akan menikah dengan laki-laki. Dia akan diurus oleh laki-laki suaminya. Sebetulnya seimbang sama karena Allah itu sudah merancang dengan baiknya. Ya. Nah, itulah hukum Islam yang harus kita pahami, ya. Jadi bagaimana hukumnya orang tua yang membagikan warisan tidak berdasarkan hukum Islam? Ya, wayah, nah itu mengandung dosa kalau umat Islam yang beriman. Bagaimanakah kalau warisan itu berbentuk rumah dan belum mau dijual? Maka rumah itu milik semua ahli waris. Ya, milik semua ahli waris. Kalau bayar pajak tanggung ku sararea. Pakai ku sararea, ya. Itu namanya ya harta yang tidak bergerak, ya. Nah, itu masih milik bersama. Karena mungkin ada yang keberatan untuk dijual, dia belum punya tempat untuk berlindung. Kita selaku ahli waris yang lain juga harus ya dapat juga mengkondisikan keluarganya. Mungkin keluarga itu tidak mau menjual, dia masih atau belum punya rumah, masih numpang di situ, ya nggak apa-apa, kita bantu juga, itu untuk kebaikan kita, ya. Tapi kalau dia sudah punya rumah semuanya, ya alangkah baiknya itu dibagikan. Ya gampang, pengen rumah itu ya tinggal bagi saja, dia membayar kepada ahli waris yang lain, harusnya seperti itu, ya. Tapi kalau belum mau dibagikan, ya itu masih milik bersama. Itu harus jelas dulu kedudukannya. Diuruskan dulu dengan keluarga yang lain, dengan ahli waris yang lain. Masalah dijual dan tidak dijual itu urusan nanti. Yang penting aturan pembagiannya harus dibagikan dulu. Jatah anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, ibu sekian kalau bapak yang meninggal. Itu dijelaskan dulu. Nanti begitu dijelas sudah jelas. Jangan tidak mau dijual dalam hati ingin menguasai semuanya, bahaya itu, ya. Itu mengandung nanti niat yang buruk, yang jelek. Makanya warisan itu harusnya segera dibagikan itu supaya tidak pelik. Bertambah lama bertambah pelik, ya. Apalagi kalau yang bersangkutannya sudah meninggal dunia, tinggal anak-anak nawe. Nah, itu lebih panjang. Itu mungkin jawabannya. Sekarang kita coba lihat kepada surah An-Nisa ayat 11-nya, pembagiannya, Bu. Ya. Yusikumullah, berwasiat kepada kalian siapa? Allah fi auladikum, tentang dalam pembagian warisan auladikum, anak-anak kalian. Perhatikan pembagiannya. Lizakari, bagi anak laki-laki, mislu hadin unsayain, seperti bagian dua anak perempuan. Sing ikhlas narima ieu teh. Laki-laki menang 2, perempuan menang 1 gitu. Bagaimana kalau tidak anak-anak laki-laki, anak perempuannya lebih dari 1? Maka anak perempuan 2 atau 3 orang itu mendapat 2/3, dibagi bersama. Kalau tidak ada anak laki-laki, sudah ditentukan. Fa in kunna nisaan, lalu jika kunna mereka semua nisaan perempuan itu pauqa di atas atau lebih dari 1, isnataini, maka dia mendapat 2 orang perempuan, falahunna sulusa matarok, maka bagi mereka mendapat 2/3. Misalkan anak perempuannya ada 3,
Laki-laki nggak ada. Nah, maka anak perempuan yang 3 ini mendapat 2/3 dibagi bareng, dibagi 3. Kalau 3, kalau 2 bagi 2, kalau 5 bagi 5, 10 apa hukumnya bagi 10. 2/3 teh. Kena bae ngitung nu aya ge, Bu. Penting mah ngartos heula. Ya. Wa in kanat, dan jika dia adalah wahidatan, satu orang. Anakna teh ngan hiji awewe hungkul palaha maka baginya nisfu setengahna tuh. Lamun anakna 1 perempuan mendapat setengah. Apaan aya ibu atuh moal dibagi kitu si ibu? Sok aya teh 50 sadayana aya si ibu ge seuri geura. Bapak ngantunkeun aya ibuna moal dipasihan karunya. Ya, ulah peda ada ibu ge milik urang cantang tuh buat si ibu nikah deui. Ya, makanya harus dibagi, harus segera sebelum rumit urusannya. Ya. Jadi kalau anaknya 1 mendapat setengah. Wali abawaihi, dan bagi kedua ibu bapak, tak perlu dibagi, Bu. Likulli wahidin, bagi tiap-tiap satu orang, karena salah satu kan meninggal. Minhuma, dari keduanya itu sudus, mendapat 1/6. Sudus itu 1/6. Jadi bagi ibu, bagi bapak itu mendapat 1/6. Mimma tarok, dari apa yang ia tinggalkan. Ingkanat lahu walad, jika ada anak. Nah, jadi jika ada anak mas, ibu mendapatnya 1/6 gitu. Fa illam yakun lahu, maka jika tidak ada baginya waladun anak, wa warithahu, dan mewarisinya abawahu, ibu bapaknya itu pali ummihi, maka bagi ibunya sulu 1/3. Kalau ada anak, ibu atau bapak mendapat 1/6, kalau tidak ada anak mendapat 1/3. Fa in kanat, maka jika lahu baginya ihwatun, ada saudara perempuan, pali ummihi, maka bagi ibunya sudus 1/6. Mim ba'di, dari sesudah wasiyatin, tuh diurus wasiatna. Yusi, dia wasiatkan biha, dengannya, audain, atau setelah membayar utang. Yang diutamakan itu harus utang dulu, bayaran, kemudian wasiat. Abaukum, bapak-bapak kalian, wa abnaukum, dan anak-anak kalian. La tadruna, tidaklah kalian mengetahui, ayyuhum, siapa di antara mereka, aqrabu, yang lebih dekat, lakum, bagi kalian, naf'an, manfaatnya. Paridotan, sebagian ketentuan, minallah, dari Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Ayat 12, ini pembagian yang lainnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kalian setengah apa yang ditinggalkan istri-istri kalian. Awas, suami dapat setengah. In lam yakun lahunna walad, jika tidak ada anak. Jadi istri meninggal, anak belum punya teh, tong dicanak sadayana setengahna. Setengah deui ka mana pan teu gaduh anak, pan aya ibuna, aya bapana. Ya, diemot panu nyiptakeun murang kali teh kata ibu bapana anu ngalahirkeun. Fa in kana, lalu jika ada lahun bagi mereka walad, anak, palakum rubu, maka bagi kalian adalah 1/4. Jadi suami yang kalau meninggalkan istrinya meninggal kemudian ada anak tidak ada anak mendapat setengah, tetapi kalau ada anak mendapat rubu 1/4. Mimma tarokna, dari apa yang mereka tinggalkan. Kapan? Mimba diwasiyatin yusina biha audain, setelah diurus wasiatnya dan juga hutangnya. Jadi harus didahulukan tetap itu. Walahunna, dan bagi mereka, hunna perempuan, rubu'u, mendapat 1/4. Mimma taroktum, dari apa yang kalian tinggalkan. Perempuan menang-menangna saetik, laki-laki mah setengahnya punya. Cing sobar buat tuh. Kulayana kudu nampi. Jadi dapatnya 1/4 in lam yakun lakum walad, jika tidak ada anak. Tuh istri mah mendapat 1/4 jika tidak ada anak. Fa in kana lakum, jika bagi kalian walad ada anak, palahunna sumun, bukti saeutik, maka baginya sumun 1/3.
8. Nah gitu Bu ya, istri mah mendapatna ya, 1/4 jika ada anak, tidak ada anak mendapat 1/8. Mimma taroktum, dari apa yang kalian tinggalkan, mimba diwasiat, dari setelah wasiat, tusuna diwasiatkan, dilaksanakan, biha dengannya, audain atau membayar utang. Wa ingkana, dan dia adalah rujulun laki-laki, yurosu yang mewariskan, kalalatan tanpa orang tua dan anak. Nah jadi ada nanti yang disebut ahli waris kalalah. Kalalah ini adalah yang tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Ya nanti itu ada di ayat terakhir. Apa kalalah? Itu surah An-Nisa ayat terakhir nanti. Awimro'atun, atau seorang perempuan, walahu dan baginya ahun, ada saudara laki-laki. Kalau tidak punya anak, kemudian tidak punya bapak, nah maka larinya kepada ahun, saudara gitu. Nah, iya nu ditaraskeun ku Pak Asep di lemur teh harita. Saudara na ahun. Autun, atau saudara perempuan, palikuli, maka bagi tiap-tiap wahidin seorang, minhuma dari keduanya, sudus mendapat 1/6 ya. Paingkanu, dan maka jika kanu ada aksaro lebih banyak, minzalika dari itu, pahum maka mereka syurokau, mereka bersama-sama berserikat, sepakat memberinya lebih dari itu, mangga. Kalau sepakat ahli waris. Seperti tadi yang ditanyakan, boleh tidak bagian dia diberikan kepada orang lainnya? Kalau dia ikhlas ya silahkan saja. Gitu ya. Nah ini ayatnya. Jadi secara bersama-sama yang harusnya mendapat sudus 1/6, tapi karena kekecilan atau kebutuhan dia lebih banyak, misalkan saudaranya ini kemudian diberikan, ya itu silahkan saja ya. Bahum syuraka, mereka bersama-sama berserikat. Pisulusi, dalam 1/3 mimba'di, dari sesudah wasiyatin, 1 wasiat, yuso ditunaikan wasiatnya, audain atau juga bayar utang. Goiro mudorro, dengan tanpa memudorotkan. Ulah mudorotkan, misalkan numpang merasa tidak mudorotnya mangga, tapi kalau merasa mudorot, entong wara ngasih ke orang lain, dirinya juga masih mudorot, serba kekurangan. Tapi ai ikhlas merasa tidak mudorot, ya silahkan. Wasiatan minallah, sebagai wasiat ya, minallah dari Allah ya. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, halimun, maha penyantun. Nah ayat selanjutnya yang tadi, siapa yang taat kepada aturan ini, dia akan dimasukkan ke dalam surga, tetapi jika tidak, maka dia akan mendapatkan azabum muhin, sisa yang menghinakan ya. Itu jawabannya. Kemudian silakan ayat terakhirnya, Nisanya, biar sekalian. Tentang kalalah. Kalalah itu yang meninggal, kemudian dia tidak punya bapak atau punya anak, itu kalalah. Ayat 176, ayat terakhir. Nyambung ke sana kalau Bapak Baris. Yastabtunaka, mereka meminta fatwa kepadamu. Ada yang bertanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tentang kalalah. Maka Rasulullah tidak menjawab selain menunggu firman Allah, wahyu. Maka Allah berfirman, kulillah, katakanlah olehmu, Allah yuftikum, memberi fatwa kepada kalian, fil kalalatin, tentang kalalah ya. Kalalah itu tanpa orang tua dan tanpa anak. Ini mru'un, in jika ya, umrun, seseorang halaka meninggal, laisalahu, tidak ada baginya, waladun, anak, walahu, dan baginya ukhtun, saudara perempuan, falaha, maka baginya nisfu matarok, setengah apa yang ditinggalkan. Jadi kalau punya saudara perempuan maka mendapatkan setengah ya, dari kalalah nih, yang tidak punya anak dan tidak punya bapak.
Wahwa dan dia yarithuha mewarisinya in lam yakun laha walad jika tidak ada baginya anak. Fa in kanata lalu jika dia saudara perempuan ya isnataini dua orang palahuma maka bagi keduanya sulusani 2/3. Kalau sendiri dapatnya tadi nisfu setengah, kalau dua atau lebih maka mendapat 2/3 dibagi jumlah saudara perempuan itu. Mimma tarok dari apa yang ditinggalkan. Wa in kanu dan jika ada ikhwatan beberapa saudara rijalan termasuk di situ ada laki-laki, wanisaan dan perempuan campur. Ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Paliz zakari maka bagi seorang laki-laki mislu hadin unsayain sama. Ya bagiannya adalah 2 orang perempuan jatahnya teh. Jadi laki-laki saudara dapat 2, perempuan dapat 1 kalau campur. Kalau perempuan aja, kalau 1 dapat setengahnya. Kalau perempuannya saudaranya ada 2 atau 3, maka 2/3 dibagi jumlah itu. Kemudian kalau campur ada saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagi laki-laki setengah, bagi perempuan 1/4. Jatuh 2/1, setengahnya. Yubayyinullah demikianlah Allah menerangkan lakum bagi kalian ang tadilu agar kalian tidak tersesat. Wallahu dan Allah bikulli syai'in alim terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Itu tentang bab waris ya. Jadi ya pilihan ada pada diri kita tentang bab waris ini. Mau menggunakan warisan hukum Islam ya silahkan, konsekuensinya mendapatkan pahala kebaikan ya. Kalaupun tidak ya itu sama dengan ya syil, dia menolak ya kepada firman Allah, maka rugi nanti bagi dirinya ya. Nah di dalam bab waris ini sebetulnya saya sudah membuat contoh Bu untuk penghitungannya, tapi jibila waktunya habis ya lama. Tentang salah satu bagiannya itu supaya jelas gitu. Tapi karena setiap ya yang meninggal itu berbeda-beda ahli warisnya, ada yang anak 1, ada yang anak banyak, ada yang tidak punya anak, itu beda-beda ya. Ahli waris ada 2, yang pertama ahli waris yang sedarah, adik, kakak, ibu, bapak, sedarah. Kemudian ada ahli waris karena perkawinan, yaitu istri atau duda. Nah itu mah karena perkawinan dapatnya. Kalau anak mah karena keturunan darah. Jadi ada 2 macam. Ya. Kalau ayah 1/3 bila pewaris gak punya anak, 1/6 bila punya anak. Anak laki-laki 2 berbanding 1 anak perempuan. Ini garis besarnya. Ibu mendapat setengah bila ada anak. Kalau tidak ada anak mendapat 1/3. Anak perempuan mendapat setengah bila seorang. Bila 2 atau lebih mendapat 2/3. Kemudian duda. Nah ini duda Bu. Duda teh lamun istri meninggal namanya duda. Ya suami. Nah suami mendapat setengah bila pewaris tidak punya anak. Tetapi jika punya anak, suami ini mendapatnya 1/4. Nah makanya buru-buru bagikan ya. Supaya apa? Supaya jongjon rumah tangga jeung nu engal teh tidak mengganggu harta anak ya. Kadang kayak dia punya harta baru itu mah urusan nanti. Karena nanti kalau misalkan suami istri ini menikah, kemudian waris yang pertama belum dibagikan, ada anak baru yang lahir. Nung tua triu padahal hartanya harta istri yang terdahulu. Ini Bu, makanya jangan ditunda-tunda waris teh. Ya, harus jelas. Nah, kalau janda mendapat 1/4 bila tidak punya anak, kalau punya anak mendapat 1/8, lebih kecil karena memang kalau ini akan menikah dengan laki-laki yang lain yang akan menanggung gitu Bu ya. Bila semua ahli waris itu ada, maka yang berhak mendapat warisan 1 hanya anak. Bila semua ada nih, anak, ayah, ibu, janda atau duda. Hanya itu
bisa komplit. Tapi kalau tidak ada anak ya larinya ke saudara. Tidak punya bapak larinya ke saudara. Jadi itu mah nunggu nanti setelah ahli waris yang kita ininya tidak ada, baru lari ke kerabat jauh gitu. Yang pertama yang dekat dulu, anak ya, ibu, bapak, kemudian istri atau suami ya. Mudah-mudahan ya ibu semuanya mendapatkan warisan, amin. Apa warisan kita? Minimal warisan kita adalah surga Firdaus, itu kan. Nah, itu Allah yang mewariskan. Bagi siapa? Satu yang sholatnya khusyuk, al-mu'minun untuk bahas 1 sampai ayat 10. Ya, itu nanti yang menjaga aurat, kemudian tidak menggunakan waktu lalai, yaitu kata Allah, ulaika humul warisun, mereka itu yang akan mendapat warisan. Lalu warisannya lain harta, harta mah warisan peninggalan orang yang meninggal. Kalau Allah mewariskan kepada semua siapa saja yang mau ya. Sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan. Banyak dapat surat ya. Apakah boleh cucu menerima harta yang sudah diwasiatkan? Ya. Kalau diwasiatkan selama tidak lebih dari 1/3, maka boleh. Kalau cucu itu terhalang tidak menerima warisan. Misalkan ada anak, ada bapak masih komplit ahli warisnya, kan cucu tidak dapat. Ya. Karena masih apa? Masih ada ibunya. Kan gitu, bapaknya, kakeknya meninggal, ada ibunya, si cucu ini kan tidak dapat kecuali dari ibunya. Boleh tidak berwasiat? Boleh. Ya. Tetapi tentunya dengan niat yang baik. Karena ada wasiat ini digunakan untuk mengakali agar ya semuanya kebagian rata. Nah, ini nanti di dalam ayatnya seperti itu. Saya jelaskan dulu. Nih Bu, orang yang berwasiat curang. Bahwasanya, saya bacakan terjemahan saja. Bahwasanya seorang selama 70 tahun mengerjakan amal orang-orang yang baik. Beramal selama 70 tahun teh. Lalu ia membuat wasiat dan berlaku tidak adil dalam wasiatnya. Maka diakhiri hidupnya itu dengan amal buruk. Dan masuklah ia ke dalam neraka. Dan bahwasanya seseorang yang beramal jahat selama 70 tahun, kemudian dia berwasiat dengan baik di akhir hayatnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi wasiat itu yang tahu hanya dirinya. Maksudnya apa? Ya, harus jelas maksudnya dia seperti apa. Ya, kalau kita mah yang menerima ya alhamdulillah. Tapi yang berwasiat ini harus niatnya niat yang baik. Jangan sampai wasiatnya itu ya untuk berlaku tidak adil. Misalkan ya, si anak perempuan karena dapat 1, si anak laki-laki dapat 2. Wasiat kena ka incuna dalamun ka anak nama kan teu sah. Niatna mau diwasiatkan ke incunya supaya rata bagiannya, maka tidak adil itu seperti itu. Ya, maka niatnya harus bagus ya. Jadi bolehkah? Boleh kalau itunya, tapi niatnya harus bagus, jangan sampai salah. Pak Ustadz mau nanya, kalau suami istri bercerai, istri mendapatkan harta gono gini berapa? Ya tergantung hartana tuh. Hartana ada sakumaha ya. Kalau harta itu yang dimiliki suami istri hasil kerja berdua, ya, bukan bawaan nih, awas. Yang jadi gono gini ini hasil berdua. Kalau harta ini harta bawaan, misalnya si suami nanti menang warisan, ya itu bukan harta gono gini, dia mah itu hak suami. Jadi gono gini itu adalah hasil usaha selama rumah tangga, ya. Berapa bagiannya? Ya bagi 2 saja. Ya, bagi 2. Ibu ya. Karena harta gono gini mah sesuai dengan keadaan, itu mah dengan aturan duniawi, tidak dengan aturan
seperti hukum waris. Ada tanah warisan dari buyut, kistengati, cicit buyut ya. Terus sampai sekarang terbengkalai, padahal sudah ada. Nah teh, Ustadz zaman dulu, tapi sama cucu dan sepupu dibikin sertifikat atas nama dia sendiri. Bagaimana cara untuk menanyakan kelanjutannya? Apakah kita harus minta hak waris saya? Atau bagaimana ya Ustadz? Soalnya kalau ditanya marah-marah bawaannya. Tergantung kita. Kita mau jelas mendapatkan atau tidak. Mau diikhlaskan, cing ikhlas bener. Ulah, ikhlas bikin we. Tapi guru tua ya. Harta teu meunang, pahala leungit, rugi. Kalau mau jelas. Bagaimana caranya? Hari ini ada yang disebut dengan notaris, pengacara. Gunakan itu. Nah, itu bisa digunakan dengan hukum perdata. Karena itu kan sudah masuk hukum perdata. Ya, kalau dia mensertifikatkan tanpa bagi waris, dia sendiri kan. Padahal yang namanya sertifikat itu harus ada tanda tangan ahli waris sebelumnya. Ada surat sebelumnya. Kalau mau ditanyakan, tanyakan Bu. Tapi harus menggunakan pengacara. Kalau ibu tidak tanpa pengacara bingung kumaha nanya ke nana. Kalau pengacara mah dia punya aturan hukumnya. Rek diikhlaskan Pak, ikhlas bener ulah ditatanyakeun wae. Geus ikhlas tapi ditatanyakeun wae rugi engke teh menang harta teu pahalana enggak ada. Ikhlaskan ya. Itu jadi pilihannya ada pada ibu ya. Udah lama gini ya cucu dari sepupu dibikin sertifikat atas nama dia sendiri ya itu mana urusan aja Bu. Kalau memang secara ahli waris dia mendapatkan kemudian tidak dibagikan ya urus dengan pengacara. Punya lirama mau hati-hati Bu. Ya paling kieu bawaanna marah-marah. Tapi kalau udah menyangkut hukum, dia juga takut. Baik, kalaupun yang belum ada yang paham, nanti bisa ya berlanjut bertanya tentang bab waris ini. Ya semoga kita bisa melaksanakan salah satu ya ilmu faraid ini. Karena ini ada sepertiga dari ilmu yang Allah turunkan di muka bumi ini. Sepertiga loh Bu. Karena pelik pembagiannya. Ya. Nah maka gunakan hak waris ini. Pak Syep dah abi mengantunkeun cara ge teh gaduh nanuhan nya entong atuh. Gaduh hutangnya wayahna tuh. Ai hartana hayang diwaris, ai hutangna teh diwaris, bagikan hutangna. Hutangna 100 juta sarua jeung milik hartana 100 juta ngan eta mayar. Biasana meunang mayar ya itu mah wayahna. Kan urang mah ari bagi warisna hayang ai hutangna embung tidak tahu menau. Gimana? Tapi kan misal suami istri cerai. Nah, kan bagi dua hartanya. Punya anak dua, anaknya misal ikut istrinya. Enak banget suaminya tuh ada. Itu kalau seperti itu nanti harus ada bagian anak atau Bu? Ada kan bagian anak. Arti gono ini itu anaknya mau dikemanain, mau dipicen gitu. Kan bagi dua. Sama dengan dulu gimana? Itu Bu, yang seperti itu gunakannya hukum perdata. Kalau gono gini seperti itu. Jadi bagi dua gitu nggak Pak? Ya kalau ada anak dikira nggak ada anak. Ada anak. Oh ada anak mau bagi anaknya tuh kasihan. Itu kan dikasih. Sepertinya gini, kalau mau dibagi dua, suami istri bagi dua. Ya. Nah kemudian si anak ini diurus oleh berdua. Oh, kan kawin lagi nanti. Makanya hartanya berikan dulu dari ibunya kasihkan, beri itu anak harus diurus kan tanggung jawab. Kemudian suami kawin lagi tetap anak harus diurus. Kan tanggung jawab kalau tidak diurus ini anaknya laporkan, baik. Iya kan menterlantarkan anak. Seperti itu Bu. Ya kalau tidak ada anak bagi dua aman. Tapi kalau ada anak urus harusnya kalau gono gini seperti itu ulah mikirin bagi dua kasihin sama anak. Udah jangan mikirin. Sabar apa gono gini nah suka naik ke bagian bang denger. Asumsinya kalau seperti itu harus disadari bahwa anak itu adalah tanggung jawab ibu bapak. Artinya kalau terjadi perceraian itu udah milik anaknya, bingung-bingung teh. Ya.
Gitu ya Bu ya. Jadi anak diutamakan Bu. Kalau dibagi dua dulu, ya itu anak urus berdua. Ya. Ada lagi Bu? Ayo mumpung belum ditutup. Kami warisna diratakeun. Ya. Kumagi alim aya kebencian dari anak perempuan. Aya eta anu punya hartana udah meninggal. Ya, itu mah resikonya seperti tadi. Dengan manusia kita dinilai baik, tapi di sisi Allah kita dibenci. Ya itu tinggal pilihan. Mau dianggap baik manusia atau mau dibenci Allah, itu pilihan Bu. Ya, pilihan. Tapi kalau kita ikhlas, yang lebih gede biasanya harusnya mendapatkan gede hug diratakan ya. Kalau ikhlas tidak jadi masalah. Ya, kalau ikhlas, tapi jangan bicara ikhlas tetapi kita masih mengungkir. Kalau kita dibagi rata, kemudian yang ininya sebetulnya harusnya dibagi waris dulu. Ya, kemudian setelah bagi waris karena ini kecil ada pemberian baru dari yang mendapat lebih besar, itu masuknya impak gitu. Jangan ujung-ujung dibagi rata, tidak digunakan. Maksudnya gunakan dulu harta waris ini. Jadi begitu meninggal gunakan harta hukum waris ini, udah kebagian sebagiannya hak-haknya. Kemudian ada yang karunya si eta ya anakna loba kebagianna saeutik. Nah, kita sebagai orang yang memiliki harta lebih ya beri. Nah, itu kita satu melaksanakan bab waris. Ya diridhoi Allah, kemudian dia mendapatkan nilai double. Bu, ya. Hidup pilihan Bu. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Jigana mareunang warisan ieu mah ieu. Pada para ieu jika alhamdulillah sok Bu sing didoakeun ku abi cengkenging warisan nu ararageun. Ada kebagian tuh. Ini nanya Mama Kori. Mangga. Tanya lagi. Sok Bu, monggo kita. Kalau warisan yang udah saya pernah dengar itu kata Nabi nggak boleh dikasih semuanya, kalau seperti katanya Wasiat. bukan wasiat sebenarnya kalau udah dapur Oh, jatah bagiannya dikasihkan. Ya. Ya terus itu Pak tergantung yang mau ngasihnya Bu. Kalau mau ngasihnya semua ya, kalau dia ikhlas ngasihnya semua ya pahalanya gede. Karena Iya. ada sahabat kemarin lagi jangan semuanya dikasihkan harus sepertiganya ada terakhirnya dibilang sepertiganya. kalau yang sepertiga mah itu mah bab wasiat. Kalau pemberian mah kita misalnya bagian harta banyak dikasihin semua teh enggak butuh gitu dianya gitu. Kumaha? Ya. Padahal keluarganya banyak ya. Iya, kalau misalkan dia kebutuhannya perlu untuk pribadinya. Kalau misalkan anak-anaknya masih terlantar, harusnya kan dibagikannya buat anaknya. Gitu. Tapi ada pilihannya ada pada dia mau ngasihnya ke siapa gitu. Nanti bagiannya gini. Misalkan dia teh dapat warisan, taruhlah 500 juta. Kemudian dikasihkan lagi semua 500 juta. Nah, kalau dia tidak punya beban yang memadorotkan, ya itu silahkan saja. Tetapi kalau dia di sini ada keluarganya yang madorot, yang tersiksa karena pembagian itu, ya dia dosa dari situ. Kalau masalah ngasihnya mah beresikonya bagi dia. Kalau dia betul-betul ikhlas kemudian tidak ada kemadorotan di belakangnya, ya itu boleh. Tetapi kalau di sana membuat madorot yang lain atau saudaranya atau anak-anaknya, ya dia dapat dosa. Ayo orang lain dibantuin ya anaknya sendiri melarat misalkan. Jangan sampai seperti itu. Iya, itu sama dengan ilmu lilin cek ieu mah. Ya, ari kabatur nyangan ai diri sendirinya poe kegelapan gitu, kebakar. Nah, seperti itu, Bu. Kalau aturannya nggak ada. Itu tergantung keadaannya saja. Situasi keluarganya seperti apa. Itu, Bu, mungkin ada nilai baik dari pahala, ada nilai dosa dari memadorotkan keluarga yang lain. Seperti itu. Baik. Kita cukupkan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan semua aturan-aturan yang Allah berikan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kita dibimbing oleh Allah, diberi kekuatan untuk itu. Kalaupun ada salah di antara kita, keluarga kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya dan juga menerima segala amal kebaikan kita semua. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin.
hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.